Oke, selamat pagi. Kita saat ini ya saya mau ini cerita sharing. Ya senang sekali saya menemukan ayat ini, boleh mendalami apa yang dimaksud dengan ayat ini. Walaupun tampak sederhana, sering baca sekilas, ya, jadi tidak mendapatkan kurang mendapatkan makna yang lebih dalam. Nah, di sini ayat ini uh, saya suka. Nah, di sini tertulis ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, gitu ya, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, jumlahnya 318 orang banyaknya, banyak nih. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Abraham merupakan orang yang katakan melatih, terlatih, maksudnya dia melatih orang, gitu ya, sampai ada 318 orang banyaknya. Dan tidak hanya melatih, tetapi dia menjaga cukup konsisten, sehingga ketika terjadi sesuatu langsung bergerak cepat gitu. Dan orang yang terlatih langsung bergerak, langsung berfungsi seperti itu. Nah, di sini kisahnya, jadi sebelum di pasal 13 itu Abraham dengan Lot Abraham itu memisahkan diri dari Lot dengan alasan karena ternaknya banyak. Karena memang sudah terbukti ada terpicu yaitu pertikaian antar para gembala Lot dan para gembala Abraham. Jadi dia terpisah, kemudian Abraham bilang, Lot, silakan kamu karena ini untuk mengurangi friksi dan sebagainya, karena terlalu banyak, kami memang butuh space, butuh tempat untuk katakan tempat makan, ladang yang rumput, kemudian untuk minum, kemudian butuh sungai gitu. Jadi kalau Abram waktu itu belum berubah menjadi nama Abraham. Abram bilang ke Lot, Lot kalau kamu memilih ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Ya, jadi kurang lebih selalu berkebalikan. Jadi Lot memilih, dia melayangkan pandangnya, kemudian di lembah Yordan, di situ ada sungai yang mengalir, dan di situ sungai yang mengalir, dan itu menarik ya, karena ada image-nya pasti subur, lahannya akan bertambah dan sebagainya. Jadi poin itu poin itu menjadi pemikiran Lot. Nah, ketika itu udah, kemudian ternyata raja yang tinggal di sana itu berperang, kemudian menangkap Lot, dan Lot menjadi tawanan. Nah, kemudian ada orang ngasih kabar, Abraham, saudaramu itu tertawan. Wah, langsung dikerahkannya orang yang terlatih. Jadi saya melihat Abraham ini adalah orang yang terlatih, dan dia juga melatih, dan dia juga sabar, dan dia juga konsisten setiap hari ada sesuatu yang dikerjakan kayak gitu. Jadi sesuatu yang dilatih. Jadi ini saya sangat-sangat suka, begitu ada dibutuhkan langsung ya udah, yuk, wah itu ditawan, ayo bergerak, bebaskan Lot. Nah, dia membebaskan Lot. Jadi kapasitasnya itu kapasitas yang luar biasa. Dia bisa melatih sampai 318 orang, kemudian dia berpindah-pindah lagi ya. Dia memimpin 318 orang, dan dia melatih lagi ya. Jadi itulah yang ini menjadi berkat buat saya, bahwa kehidupan saya kurang lebih perlu mencontoh ya Abram ini. Jadi dia melatih konsisten, misalkan, jadi ya latihan hal-hal kecil, setia dalam perkara-perkara kecil, dan saya percaya pada masanya ketika kita terlatih dalam perkara kecil, memiliki kebiasaan baik, kemudian Tuhan pun akan percayakan hal tanggung jawab yang besar. Seperti itu, saya percaya itu, dan itu pun akan terjadi buat setiap orang yang katakan melatih dalam hal kecil sedikit demi sedikit. Karena bagaimana bagaimana Allah mempercayakan hal yang besar, tapi kita nggak setia dalam perkara-perkara kecil. Ya, gimana untuk rajin, gimana untuk katakan sabar dan sebagainya. Ya, semoga ini jadi berkat. Aku berdoa biarlah damai sejahtera Allah memimpin kita untuk kita terus semangat dan terus melatih diri, melatih dalam hal kebiasaan yang baik.
rajin, ya, kemudian rapih dan sebagainya. Karakter itu kuat, sabar gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau melanjutkan pelajaran kita. Oke, sudah semuanya. Nah, oke. Nah, saya share dulu. Kalau ada pertanyaan dulu silakan ya mengenai latihan kalau kalian sudah berlatih latihannya. Silakan absen ya. Kalau bertanya silakan di Sokratisnya, saya juga mau aktifkan. Oke. Ada pertanyaan kah? Minta dilatih ya nama-namanya, isomernya. Oke. Nah, sekarang saya coba lihat soal-soal. Lalala. Oke. Silakan buka di halaman silakan buka di halaman 235. Ya, 235. Kita belajar sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita coba lihat mengenai sifat-sifat. Gitu ya. Nah, silakan coba baca. Kemudian saya ganti multiple choice. Oke, Sokratisnya diaktifkan. Nah, silakan jawab pertanyaannya. Etanol. Etanol itu dibandingkan dengan diethyl ether.
Yuk, silakan. Oke, sudah satu orang sudah menjawab. Sambil dicari di bukunya ya. Oke, dua orang sudah menjawab. Tiga belas sudah join, yang sisanya belum. Kalau ada kesulitan, tanyain. Oke, udah 6 orang yang jawab ya. Terima kasih responnya. 7 orang yang menjawab. Kalau ada pertanyaan berarti bisa japri line ya. Bisa japri line karena Sokratisnya dipakai untuk ini. 10 orang menjawab. Oke. Yes. Oke, udah mulai nyebar. Nah, saya munculkan di sini. Nah, ini update-nya 13 orang ya. 13 orang lah. Nah, yang masih silakan lanjutin kalau ada yang masih mau jawab. Sudah 15 orang. Oke, ini updatean dari 13 orang. Yap. Jadi yang jawab B itu oke, 77. Nah, kita lihat kalau ether di halaman 235 ya, titik didih etanol, langsung kita lihat titik didihnya adalah di angka 78. Ya, 78 derajat. Kalau di etil ether, nah di buku itu namanya adalah di etil ether itu namanya adalah etil ether. Ya, dia cuma di etil ether. Ya harusnya di etil gitu ya. Iya benar, di etil ether. Itu disebut etil ether. Dia memiliki titik didih 34 derajat ya, Celcius, kemudian Celcius. Nah, berarti titik didih etanol itu lebih tinggi ya. Maka kita lihat satu yang benar. Yang dua enggak ya. Jadi hati-hati, dua hati-hati tidak terkecoh. Jadi kalau satu dua dipilih aneh juga ya. Nah, sekarang kalau yang berkaitan nomor 2, nomor 3, keduanya bersifat polar. Bersifat polar di buku sudah tertulis ya. Kalau kalian baca, jadi ini perlu baca ya, perlu baca. Saya sangat mendorong untuk membaca bukunya. Jadi kalau OH bersifat polar dan kemudian sedangkan ether bersifat kurang polar. Nah, jadi berdasarkan perkataan itu keduanya polar. Nah, sekarang kita lihat kenapa yang satu lebih polar, kenapa satu yang kurang polar ya. Kita lihat strukturnya. Kalau etanol berarti udah jelas C3, di sini CH2, ini adalah OH begitu ya. Kalau di etil ether berarti CH3, CH2, ini O, ada pasangan elektron bebas, kemudian ini CH2, CH3. Nah, kalau yang ini kan memang bentuknya V ya. Nah, ini mah ada, berarti kalau yang ini karena ada O dan dia tidak terstabilkan oleh CH2CH3, maka dia lebih polar. Oke, etanol lebih polar, ini juga kurang polar, tapi kedua-duanya polar. Kalau ether itu polar, kenapa? Karena bentuknya V, ya. Nah, jadi ingat lagi mengenai struktur molekulnya,
Ya, jadi ini sudah mulai mengkaitkan kelas 10 dan kelas 11. Sekarang keduanya dapat membentuk ikatan hidrogen. Tidak, yang bisa membentuk ikatan hidrogen adalah etanol doang. Nah, kalau kita amati bagaimana ikatan hidrogen itu terbentuk dengan sesamanya, sesama molekulnya. Dia memiliki misalkan molekul A. Molekul A ini terikat pada O, atau molekulnya ini terikat pada N, atau kemudian atau A-nya itu adalah misalkan F, karena F itu cuma satu hal soalnya ya. Jadi nggak bisa kayak N, dia bisa 3 ikatan, O bisa 2 ikatan gitu ya. F itu cuma satu. Berarti misalkan A-nya itu F. Jadi dia terikat pada ini H, ini H, ini H. Dan pada molekul lain lagi, dia ada molekul O, ada molekul N atau F. Ini adalah B. B-nya terikat pada O, B-nya terikat pada N, atau B-nya itu sama dengan F. Jadi dia terdiri ikatannya adalah seperti ini. Ikatan antar molekul, ini adalah molekul yang pertama, yang ini adalah molekul yang kedua. Gitu ya, molekul yang pertama dan molekul yang kedua. Dan H-nya terikat, dia punya terikat dengan O, tapi masih tertarik sama pasangan elektronnya yang di sini, ya, pasangan elektronnya. Jadi, nah ini karena bisa membentuk ikatan hidrogen, inilah alasan kenapa titik didihnya tinggi. Ya iyalah, kalau si ikatannya ini kuat, gitu ya, kuat, pasti untuk memisahkan dia susah sekali. Karena kan berkaitan mendidih, kan dari cair berubah menjadi gas. Jaraknya dari dekat menjadi sangat jauh, maka harus mengalahkan ikatannya, ikatan hidrogennya. Ya, jadi mendidih dari cair menjadi gas, artinya partikel deket-deketan tadinya di dalam cairan, kemudian dia lepas dalam bentuk gas, dia harus jauh-jauhan, gitu ya. Oke, keduanya salah. Ini kata keduanya ini salah. Kemudian etanol lebih reaktif. Oke, betul. Nah, apa sebab dia lebih reaktif? Kalau polar itu adalah reaktif, ya. Polar itu cenderung reaktif. Kalau kurang polar itu cenderung kurang reaktif. Ya, reaktif. Jadi polar, ya. Kurang polar, less polar. Oke, mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada 21. Muncul lagi jawaban C. C234. Oke. Oke, jelas ya. Nah, sekarang coba, nah, sekarang kita masuk ke sini, sifat alkohol ya. Di dalam sifat alkohol itu ada misalkan bentuk strukturnya seperti ini. Ya, jadi kalau yang oke, belum beres. Yang ini disebut dia terikat 1 karbon. Yang ini terikat 2 karbon. Ini terikat 3 karbon. Karbonnya mengikat 3. Karbon ini mengikat 4. Ini mengikat 1. Ini mengikat 1. Dan ini mengikat 3. Jadi harapannya gampang lihatnya ya. Ini 1, ini 1. Maka yang mengikat 1 disebut karbon primer. Yang 2 disebut karbon sekunder. Gitu ya, karbon sekunder. Nah, kemudian yang ketiga disebut karbon tersier. Kemudian yang keempat disebut karbon kuarterner. Oke. Nah, sekarang lihat di halaman 236. Nah, sekarang jawab untuk pertanyaan 27 A, B, C, D, E. Nah, munculkan jawabannya di Sokratif. Saya aktifkan sekarang.
Yuk, paling nggak digambar strukturnya dulu, begitu kan? Kalau bisa aktif semua Sokratifnya. Silakan buat strukturnya. Yang belum absen silakan absen. Kalau ada yang kebingungan buat ini strukturnya, Japri ya di line. Pak, Nah, ini tuh jawab yang nomor berapa aja? nomor 27 aja. 27 A, B, C, D, E. Oh, oke. Okay. Oh, ini ya repot ya. Banyak ya. Yang A dulu lah, 27A. Satu-satu aja dulu. Karena di situ ada, oh iya ya. Langsung ya, oke. Sok di, oh saya, jadi yang ditanyakan tuh alkohol primer atau sekunder ya. Iya, iya. Berarti gini, kalau kalau satu misalkan OH-nya nempel di karbon primer, ya sudah, dia disebut sorry, alkohol primer gitu ya, alkohol primer. Saya ulangi ya, saya ulangi semuanya, jawab langsung A, B, C, D, E. Kalau enggak tahu, kosongin saja. Tulis A, apa, B, apa, C, ada apa, kayak gitu ya. Nah, saya ulang sokeratifnya. Ya, semoga jelas ya. OH nempel di C yang satu, maksud karbonnya itu ngikat satu. Nah, itu jadi alkohol primer. Kalau OH-nya nempel di yang misalkan warna orange, kan nempel di dua kan, artinya alkohol sekunder. Nah, kayak gitu. Yang orange itu artinya alkohol secondary alkohol. Nah, yang biru itu adalah primary alkohol. Nah, cari jawaban A, B, C, D. Saya cek sukuratifnya, oke, sudah ada yang masuk. Oke, satu orang yang jawab. Nah, ini poin utama.
untuk bisa menggambar itu menjadi pondasi kita ya. Jadi latih lagi untuk bisa menggambarkannya itu sangat penting. Oke. Oke, yang poin D itu C sama D itu ada yang berbeda. Nah, nggak apa-apa, 3 orang yang masuk di C sama D itu ada yang berbeda. Nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, C dan D berbeda. Yuk lanjut lagi, baru 4 orang. Baru 15 yang bergabung. Yuk yang lainnya bergabung sambil ini. Nah, saya munculkan jawabannya sambil dicari ya, sambil dicari. Oke, udah lebih banyak orang lagi yang bawanya ini. AC, oke, B, D. Oke, saya munculkan jawabannya ya. Oke, thank you responnya. Kita lihat jawabannya. Terus masukkan ya, ditunggu, maksudnya ini dinanti. Oke, mari kita cek. Etanol kan gambarnya CC kemudian OH. Kita fokus ke C-nya. C-nya ngikat berapa? C yang ditempelin OH ngikat 1. Oke, jadi primer ya. Benar. Primer. AC primer, benar. Nah, kemudian kalau yang B, isopropil alkohol. Isopropil gambarnya seperti ini, isopropil alkohol. Yang ini ngikat berapa? Ngikat 2 ya, ngikat 1, ngikat 2 ya. Jadi seperti itu. Sekunder. Wah, benar, luar biasa. Nah, kemudian yang C sekarang, yang C baru ada poin perbedaan di sini. Isobutil adalah seperti ini, tap. Oke. Coba diperhatikan baik-baik, di sini adalah cuma 1. Jadi makanya adalah oke, AC primer, benar. C primer. Nah, ini primer. Nah, ini tersier. Hati-hati ya. Oke, kemudian sek butil. Nah, sekunder. Nah, ini ngelihat di sini. Sekunder butil alkohol, gambarnya kayak gini. Ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini adalah 2. Jadi adalah sekunder. Ini hati-hati, ini benar. Nah, ini hati-hati. Yang poin yang keempat, dia menduga primer. Ini juga, ini oke, ya. Very good. Nah, sebagian besar udah cukup, presentasinya cukup banyak ini mah yang benar ya. Jadi misalkan tersier. Tersier adalah tersier butil ya. C, C, C. Nah, ini OH. Nah, ini adalah tersier. Ini ketiga. Makanya tersier. Betul. Nah, semuanya betul. Berarti hanya di poin C dan D yang katakan perlu hati-hati ya. Isobutil. Nah, isobutil kalian lihat lagi ini struktur yang di poin C ya. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, makin banyak yang ini. Yang jawab. Good. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Masih berkaitan mengenai isomer ini. Primer begitulah ya. Nah,
Cuma sekarang lebih lebih divariasikan lagi. Ini dia. Mari kita lihat berkaitan sama ini. Tara. Saya buka sukuratifnya dalam bentuk pilihan ganda. Silakan anak-anak jawab. Nah, sekarang perlu ada pemikiran lebih lagi. Alkohol mempunyai 4 atom karbon yang berupa alkohol primer, ada berapa buah isomer? Nah, sekarang kita gabungkan, kemarin ada isomer 4 karbon, itu ada berapa jumlahnya? Kita cari satu-satu ada berapa alkohol primer. Nah, jadi lebih yang tadi cuma alkohol primernya doang. Nah, sekarang kita sangkut pautkan sama isomernya, ada berapa isomer? Yuk dicari. Nah, baru 13 yang join. Ayo, 13 yang join. Yap, coba dianalisa. Nah, saya nyiapin soal berikutnya. Kemudian reaksi-reaksi dengan alkohol. Metode untuk belajar kita hari ini untuk senyawa kimia ini, reaksi ini, ya caranya seperti ini. Harapannya tidak bosan, tapi harapannya menarik. Saya lihat di sukuratifnya, oke, sudah ada 2 orang yang jawab. Oke, 3 orang yang jawab, 4, 5 orang, oke. Yang harus diketahui adalah jumlah isomernya, itu yang utama. Nah, clue 4 karbon kemarin kan intinya kan OH ditempelin ke C gitu ya, tempelin ke C. Jadi yang 4 karbon itu ada berapa penempelan? Ini ada 4 isomer. 4 karbon itu 4 isomer. Nah, jadi kalau 5 udah pasti, kalau milih 5, nah ya udah kemungkinannya ini memang nebak aja. Tapi pilihannya untuk nggak ada yang 5, nggak ada yang E. Hanya di antara variasi A, B, C, D. Mantap. 11 orang sudah, 19 udah join. Yuk yang lainnya perlu kita engage, perlu join aja dulu, nanti masa jawab bisa tepat tuk gitu ya. 20. Kalau ada kendala yang katakan sekarang 21 yang masuk, 11 orang yang belum join, ayo join. Jadi supaya prosesnya lebih diutamakan ke kalian. 12 orang udah jawab. Oke, nah sekarang saya munculkan jawabannya, update-nya dari 12 orang. (22) yang baru join. Harapannya makin banyak. Yuk aktifkan Sokratif. Nah, di sini oke, yang menjawab banyak itu C ya, 3. Baiklah, kita perhatikan, kita susun alkohol primer, isomer alkohol dengan 4 karbon ya. Jadi begini 4, kemudian tentunya ada yang begini, ada 4, kemudian yang ini dengan oke. Semoga ini OH, kemudian jadi jawaban yang banyak kayaknya belum tentu benar. Ini OH, ini OH. Jadi harus menggambar seperti ini ya. Nah ini 1, nah ini 2, nah ini 3, semoga tergambar. Ini 1. Oke, yang primer ada berapa? Yang primer ada 2 ya. Ini 11. Berarti ini hati-hati, ini salah gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan.
sekarang kita masuk, jadi bisa tipe soalnya bisa seperti itu. Nah, sekarang 25 nambah yang udah join. Oke, good. Meningkat terus. Nah, sekarang adalah berkaitan sama reaksi. Oke. Di sini, oke. Sebentar. Dung, 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 dung. Nah, ini sekarang pakai, oke. Nah, ini lebih kompleks lagi soalnya. Nah, ini berkaitan sama reaksi ya, sama reaksi. Tara. Ups. Iya, ini dia. Jumlah isomer yang dapat bereaksi sama alkohol, it's bukan alkohol, yaitu C5H12O ya. Nah, saya aktifkan Sokratifnya, sudah 15 sekarang yang menjawab dari 25. Nah, ini yang baru lagi. Nah, ini kita lihat ya sekarang di halaman 236 ya. Halaman 236 sekarang, 236. Jadi step by step, selangkah demi selangkah. Untuk isomer C5H12O ya, C5H12O itu adalah isomer untuk ether dan untuk alkohol. Oke, kenapa Sir kok dia isomernya kok Sir langsung tahu ya? Karena ini ether itu rumus umumnya CnH2n plus 2O. Ini juga sama, CnH2n plus 2O. Ini bereaksi, artinya ada informasi yang perlu kita dapatkan berkaitan sama reaksi. Begitu ya. Nah, reaksinya di sini yang bisa bereaksi dengan logam Na itu hanya alkohol saja. Nah, reaksinya bagaimana, Sir? Oke, seperti dengan asam. Ini OH ditambah dengan Na, dia akan menjadi RO. Di sini RONa dan menjadi hidrogen. Sir, gimana kalau dengan ether, Sir? Nah, ROR. Ini dengan Na yang ininya tetot, tidak bisa bereaksi. Kalau dia hasilnya adalah gas, berarti dia ada muncul gelembung ya, gelembung gas. Kalau alkohol tambahin Na nanti pasti muncul gelembung gas. Seperti itu, ya. Nah, artinya isomer C5H12O yang dapat bereaksi dengan logam Na. Berarti ini sudah mengerucut nih, soalnya sudah mengarahkan isomer siapa yang dimaksud, begitu ya. Isomer siapa yang dimaksud? Yang bisa bereaksi sama Na, ya Na. Jadi yang bereaksi sama Na di sini poin yang utama dan dia menunjukkan ke sini. Berarti dia adalah isomer dari alkohol begitu. Nah, alkohol daret. Nah, sekarang jumlah isomer alkoholnya berapa? Langsung saja. Kalau C-nya 5 kemarin berapa? Ya, ini adalah oke, ada yang langsung jawab D. Cepet 5. Hati-hati, kemarin itu jumlahnya adalah, nah ini baru 1, nggak apa-apa. Saya munculin dulu ya. Nggak ada namanya kok, tenang aja. Jadi tidak ada nama yang disebutkan. Ya, yaitu jawabnya 100% ke D. Hati-hati kalau 5 karbon kemarin 5 karbon itu adalah jumlahnya 8. Nah, saya nggak gambar karena yang kemarin saja ya. Ini nggak ada jawaban. Iya, apa namanya, salah soal. Ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang senyawa yang lain. Nah, boleh klik-klik masukin jawaban yang lain bebas boleh. Nah, sekarang untuk mengobati kesalahan, oh enggak lah, jangan. Oke, yang sekarang dengan
Yang nomor 2 di halaman 236 itu adalah halogen ya. Wow. Yang sama halogen. Hahaha. Mana alkoholnya? Oke, 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 oke. Bolehlah yang ini. Oke, yang ini kita boleh masukin boleh. Daripada ngantuk. Nah, nih, iya, ini fokus ke halaman 238. Yuk, dilihat nomor 5 dengan judul dehidrasi alkohol ya. Di situ ada 2 yang dihafalkan. Dalam bentuk yang katakan suhunya berbeda ya. Di situ diberikan contoh adalah contoh dari etanol ya, CH3 ini CH. Nah, ini aja. Nggak usah supaya sederhana. CH2OH sama etanol. Kemudian suhunya 130. Ini pakai H2SO4 pekat ya. Nah, dianya akan menjadi apa? Nah, ini akan menjadi yang namanya ether. Ini CCOCC ditambah dengan H2O. Ininya ada 2 ya. Seperti itu. Nah, kalau saya gambar 2, saya gambar di sini CH3 CH2OH, maka saya gambarkan pembentukannya. Jadi yang ini adalah dalam bentuk H2O. H2O ini yang saya lingkarin. Kemudian yang warna merah itu adalah pembentukannya. Saya ganti yang ini warna ungu jadi warna merah. Jadi, Sir kok bisa gitu? Iya, itu memang sudah reaksinya. Ya. Itu dehidrasi alkohol, 130 ya, 130. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, saya menggunakan etanol juga yang sama. Ya. Ini adalah CH2, ini juga CH2, saya nyambungin ini H, ini nyambung OH. Tapi dia pada suhu sama, dia pekat, hanya lingkungannya berbeda. Jadi kalau lingkungan berbeda, hasilnya tentu beda. Kalau kita berada di lingkungan berbeda, pasti hasilnya berbeda. Ini adalah 180 derajat Celcius. Ya, ini derajat Celcius. Ketika menjadi 180, maka yang akan terbentuk ini adalah airnya keluar sebagai molekul air. Kemudian sisanya dia akan menjadi CH2, kemudian ini rangkap CH2 ya. Berarti ini membentuk etena. Oke. Jadi ada 2 reaksi besar, yaitu kelompok A, wah gede. Ini kelompok B, duduk. Ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan nomor 16. 16 jawabannya yang mana? Berdasarkan yang barusan saya jelaskan, mana yang menjadi jawabannya? Silakan Vanessa.
Mana yang menjadi jawabannya? Saya lihat mungkin sudah ada yang jawab. Oh, belum. Kalau ada pertanyaan, silakan diskusi ya kita ya. Saya lihat di Sukratif. Oke, sudah ada. Baru 3 yang jawab. Jadi faktor utamanya apa? Oke, enggak apa-apa. Saya langsung saja. Ya, langsung saja. Saya munculkan jawabannya. Saya update 3 orang. Nah, sekarang udah 4 orang. Tapi saya udah snapshot dari updatean 3 orang. Nah ya, jadi A sama C. A sama C. Kalau A, jadi kita lihat bahwa reaksinya pada reaksi nomor 16 pada reaksi nomor berapa dapat menghasilkan propena. Oke, propena ini termasuk adalah poin B ya, yang kita mau amati poin B. Jadi dia adalah reaksi B. Kita cek perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah hanya terletak pada suhunya nih ya, pada suhunya. Oke, artinya yang kita perlu perhatikan suhunya, terutama karena itu poin berbeda. Ini pasti bukan, ini pasti bukan, ini pasti bukan juga. Ini 180 sendiri. Nah, udah pasti hasilnya adalah yang C. Oke, yang C-nya benar ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi dengan mengetahui reaksinya jadi apa, informasi apa, nah ini baru bisa menjawab pertanyaan. Nah, Sir kok kayak gini-gini amat ya? Iya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Monggo, monggo. Yang C-nya yang benar ya. 2 orang ini kelihatannya, 2 sama 1. Nah, sekarang saya minta poin C itu digambar produknya. Sok, digambar produknya apa? Japri ke line ya, Japri ke line. Nah, sekarang hasilnya apa, guys? Sebelum berlanjut ke soal berikutnya. Japri yang sudah dapat. Nope. Ada yang coba apa udah hexane, sir? No. No hexane. Nah, coba dicari lagi. Tetap jumlah karbonnya cuma 3. Ya. Nah, ya oke, silakan memperhatikan yang ini. Penjelasan yang tadi. Yang ketemu Japri. Saya mau cari yang oxidation. Mana nih? Itu kok enggak ada. Yes. Kita diapain? Kayak gimana cara bikinnya? Oke, cara gambarnya kalau yang ini, kalau saya poin B, coba perhatikan. Yang ini kan etena. Ya, etena.
Jadi yang penting adalah OH yang berdekatan yang diambil. Ya, OH yang berdekatan. Jadi nanti tempat OH-nya yang diambil itu membentuk double bond. Nah, yang poin penting di sini adalah bagaimana struktur dari isopropil alkohol. Nah, digambar dulu, baru kita bisa menentukan produknya. Yang saya minta produknya apa? Alkenanya apa? Tentukan alkena dengan air ya hasilnya. Nah, alkenanya apa? Oke, apakah udah lebih jelas? Semoga lebih jelas. Kalau belum, yuk ditanyain. Kak, kalau yang etena kan ngambilnya H2O yang bawah, kalau isopropil ngambilnya yang mana? Oke, yang penting selalu diambil satu diambil OH, satu diambil H. Yang mana saja? Yang mana saja? Kalau di sini udah ada japri 2,3 dimetil butena. Nah, butena ya. Ini yang nomor 3 itu adalah isopropil nih, isopropil. Jadi cuma 3 karbon. Kalau berubah menjadi 4 karbon tidak. Nah, kemudian ada 2 yang udah masuk. Oke, bocoran itu adalah menjadi alkena kan ya. Kalau isopropil ini bocoran, isopropil C-nya 3, kemudian ini kan pasti H7OH gitu ya. Sudah ada yang benar menyebutkan C3H6 ya. Yes, propena, tapi propenanya apa ya? Benar propena, tapi propenanya enggak yang lurus ya. Coba gambarin strukturnya, ini mah jadi C3H6. Betul, maksudnya alkenanya C3H6, yang absolutely benar C3H6. Tapi strukturnya seperti apa? Coba gambar. Yang gambar, coba gambar. Iya. Oh iya sih gambar. Iya propena, benar-benar propena. Jadi benar-benar propena. Maaf. Tadi udah jawab yang propena. Iya, oke, benar. Iya benar propena ya, langsung C3H6 karena nggak ada cabang ya. Saya pikir tadi ada cabang. Oke, maaf. Nah, jadi untuk mendetailkan di sini sudah dapat yang mendapatkannya. Berarti kan isopropil gambarnya C, C, yang ini OH, kan ini CH3, ini H, ini H3. Nah, H-nya dari mana saja bebas, dari atas atau dari bawah itu hasilnya sama. Jadi kita munculkan misalkan pakai yang atas, ini H, berarti ininya tinggal H-nya 2. Nah, jadinya kan dia ngambil dalam posisi yang ini, H sama OH, kita gambarkan hasilnya CH2, CH, ini CH3. Oke, tambahin double bondnya, ditambah H2O. Ya, ini namanya propena. Tadi dalam bayangan saya itu adalah ada cabang, ternyata enggak. Oke, benar propena. Very good. Nah, oke, the last. Bentar, saya mau nanya. Iya boleh, justru ini Jadi, harapkan. maksudnya bisa ditentuin pakai yang atas atau yang bawah itu cuman lihat dari suhunya doang. Iya benar. Gini, kalau yang kita lihat yang ini, yang A, yang warna biru, dia itu menjadi produknya lain, beda. Suhunya lain, produknya beda. Nah ini akan menjadi ether. Yap. Kalau 130 dia akan jadi ether. Kalau yang pakai B, suhu 180 dia menjadi alkena. Jadi lihat suhunya doang, Sir. Iya, karena memang ini begini reaksinya. Betul, Jill, suhunya doang. Tapi kalau yang 130 berarti harus 2 gitu sih, senyawanya Iya, 2. betul, yang digambarkan reaksinya dua molekul. Kalau si yang B cukup 1 molekul. Karena kan mengakomodasi, karena kalau dia ether kan ada O apa nyambung ke apa. Untuk supaya balance berarti harus gambarkan 2 molekul. Maksudnya ini misalkan yang A etanol kan molekulnya banyak sekali. Nah di dalam reaksinya dia perlu 2 molekul untuk menjadi 1. Kalau yang B molekulnya banyak sekali tetapi cukup digambarkan 1 karena hasilnya juga 1 produk yaitu etena. Kayak gitu.
Silakan Cil, ada terpikir apa lagi? Ya, udah ya ngerti kok, Sir. Lumayan. Oke. Sip. Sir. Sama-sama. Yuk, yang lain yang mau bertanya silakan. Untuk memperjelas konfirmasi nggak apa-apa, memang itu yang diperlukan. Ya, Boleh minta contoh yang lain nggak buat yang metode A? metode A. Oh, boleh. Langsung saja. Kalau yang ini ya, saya langsung profil lah ya, langsung profilnya. Oh, yang isopropil aja, supaya rada lebih complicated dikit. Oke, ini hasilnya apa? Isopropil. Monggo, silakan. Japri ininya, hasilnya, gambarnya. Lebih banyak yang ikut peran serta, bagus. Itu yang diharapkan. Yuk. Dicoba, kemudian ini tanyain betul salah, karena prosesnya begitu sih belajar. Oke, udah satu. Nah, kalau yang tadi 2,3 dimetil butena enggak, karena butena itu 4 karbon. Jadi bukan ya. Oh, bukan. Oh, ini hati-hati. Hasilnya kalau diperhatikan dari sini adalah hasilnya ether, bukan alkena. Jadi tata namanya harus alkena. Harus tata nama alkena. Oke, sepertinya ada yang masuk. Jadi hasilnya ether ya, bukan alkena. Kirain ada masuk, belum. Yuk, digambar hasilnya. Dia menghasilkan ether, guys. Yuk, 2 menit lagi. Pak, ini teh dikasih kemana? Dikasih prosesnya ya. Prosesnya. Difotoin kemana? Kenapa? Setelah ngitung, setelah gambar, dikasih lihat ke bapaknya dari mana? Oh, lewat line, Japri line. Di foto. Japri di foto ini di fotoin. Iya, sudah ada satu ngasih nama, boleh, benar, udah benar. Kiri kanannya bagaimana? Cara menyebutnya ada 2 kiri kanan, bagaimana ya? Oke. Nah, oke, tadi udah masuk. Tung. Iya, gambarnya oke agak. Iya, oke. Hanya ada yang barusan masuk hanya ini. CH3-nya geser ke kiri yang kanannya ya. Oke, nah sekalian yang lain boleh coba. Oke, masuk satu lagi. Yang barusan masuk ini C-nya cuma 3. Harus ada berarti kan kalau tadi ethernya itu oke udah habis. Nah, ini sekarang saya jawab. Yang ini kan C-nya ada ini C-nya ada 2, jadi totalnya jadi C-nya ada 4. Jadi patokannya itu. Nah, ini pasti C-nya ada, jadi ada 6. Oke, saya gabungkan C, ini OH, berarti ini adalah, saya deketin aja supaya ada terbentuk ikatannya, saya lebih gampang. Yang ininya adalah H2O, H2O, hasilnya adalah H2O, sisanya saya gambar. Oke, berarti C, ini O, ini C, ini C, ini C, ya. Jadi ada 6. Oke, namanya udah. Oke, ada satu masuk lagi. Ya, ini benar ini kayaknya. Oke, benar. Jadi ini namanya adalah diisopropil ether atau namanya adalah isopropil ether karena ada di cuma 2 jadi sebutin 1 bisa. Kemudian nama yang lain adalah isopropoksi. Nomornya berapa? Ini adalah rantai utama, ini nomor 2. Jadi 2 isopropoksi propana. Ini nama IUPAC-nya, ya. Oke. Saya minta Sharon sama Cedric, Melissa
tetap tinggal. Kemudian yang tinggal lagi adalah kemudian Felicia, kemudian BA, BK, Jill, Jennifer, Jordi, Kevin, Jonathan, sama Sherlyn tetap tinggal dulu. Yang lainnya boleh absen, habis itu live. Yang semuanya absen aja dulu, nanti supaya nggak kelupaan live ya. Kalau ada pertanyaan silakan kita bisa diskusi. Thank you, sir. Iya, Thank you, sir. iya. Nah, untuk yang tertinggal ini, untuk penamaan, ada kesulitan nggak supaya saya bisa bantu untuk menyesuaikan sama yang lain? Kalau yang, coba ya, saya bantu ya, maksudnya untuk peragain berkaitan dengan si penggunaan spasi. Oke, wait, saya peragain di sini. Saya pakai punya saya, www Google. Jadi berkaitan sama nama aja ini, Mas. Saya present screen. Sekarang Google share. Udah kelihatan ya? Nah, udah kelihatan? Udah, Pak. Iya. Sekarang, ini masuk ke kelola akun, kemudian ke personal info, ya. Berarti masuk ke nama. Nah, Sir? kemudian, yes. Yang saya namanya udah bener nggak sih? Kalau, oke, siapa yang bicara? Felicia, no. Oke, 08, tinggal tambahin 08. Felicia udah benar ininya. Ini aku masih pakai email pribadi soalnya lupa lagi minta admin. Oh ya, Help. oke. Berarti masih dalam proses ya? Dia lagi minta Ya, oke. Nah, berarti kalau Felicia yang tadi 08 ya 08. Tapi kan, Garis miring. kenapa? Yang saya cuma kurang garis miring. Iya, garis miring. Jadi garis miring. Iya, Brian juga. Garis miringnya ingat ya, dikasih spasi. Kasih spasi, saya share di sini. Jadi spasinya adalah gini aja, 12 kemudian I, spasi, garis miring. Spasi misalkan nomor 18. Gitu ya. Supaya bisa dipakai, karena kalau nggak pakai spasi pasti nggak bisa. Iya, kemarin saya nyobain nggak pakai spasi malah nggak bisa, sir. Iya, harus ada spasi. Itu kuncinya. Terus Oke, satunya lagi pasang di mana ya, sir? Yang buat ke nama. ke nama ya udah benar sih posisinya. Spasi habis itu nama, misalkan Saya Kevin. udah ganti, boleh live nggak? Boleh, silakan. Yang sudah ganti boleh live. Ya, saya udah ganti juga, Pak. Makasih, sir. Iya, oke, sama-sama. Juga Udah itu aja. Juga udah, sir. Yes. Oke. Ya, oke. Yuk semua, Bapak. Thank you, sir. Thank you, You're sir. welcome. Oke.